As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu bentuk amal soleh, yaitu hadir dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa min ajaibi ma ra'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fil mi'raji maliku khazinun nar. Wa min ajaibi ma, lan iku setengah saking pira-pira keajaibane barang ra'a kang wis ningali sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil mi'raji ing dalem al-mi'raj. Malikun utawi malaikat Malik, khazinun nari kang dadi penjagane neraka. Min jumlati ma iku setengah saking jumlahe barang ra'ahu kang wis ningali ing ma sapa rasul tilkal lailata ing dalem
mangkono wengi malikun utawi malaikat Malik khazinun nari kang jaga neraka. Walam yadhak lan ora guyu sapa Malik fi wajhi atau mesem fi wajhi Rasulillah ing dalam wajahe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ing dalam ngarepe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala nuli takon sapa Kanjeng Nabi Jibril ing malaikat Jibril. Limadza krana apa lam yarahu ora ningali lam yarahu dhahikan ora ningali sapa Kanjeng Nabi ing Malik dhahikan kang wong kang guyu atau tersenyum ilaihi maring Kanjeng Nabi ka ghairihi kaya liyane Malik. Faqala mongko jawab sapa Jibril inna malikan sak temene malaikat Malik iku lam yadhak ora guyu atau ora mesem sapa Malik mundu khalaqahu ing dalem semenjak nyiptaaken ing Malik sapa Allahu taala. Walau dhahika lan lamun mesem sapa Malik li ahadin maring wong suci la dhahika mongko yekti guyu utawa mesem sapa Malik ilaika maring panjenengan. Hadirin rahimakumullah, telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa salah satu tujuan di Isra dan di Mi'rajkan Rasulullah adalah untuk memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah. Di waktu Isra memperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang berada di alam bawah, sedangkan ketika Mi'raj untuk memperlihatkan tanda-tanda keajaiban yang ada di alam atas. Nah, apa yang disaksikan atau yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di alam atas, ketika berada di atas langit? Yang pertama, beliau melihat malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat penjaga neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihatnya sama sekali malaikat Malik ini tidak tersenyum, tertawa, tersenyum itu enggak. Nah, beda dengan malaikat-malaikat yang lain ketika bertemu dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka para malaikat itu tersenyum, tetapi yang satu ini malaikat Malik itu enggak tersenyum sama sekali ketika di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, kenapa malaikat Malik itu kok enggak tertawa ketika atau enggak tersenyum ketika di hadapanku? Malaikat Jibril menjawab bahwa memang malaikat Malik sejak diciptakan itu enggak pernah tersenyum sama sekali. Seandainya dia itu tersenyum, pasti dia akan tersenyum di hadapanmu. Memang aslinya seperti itu. Malaikat Malik itu aslinya memang enggak pernah tersenyum. Karena memang tugas malaikat Malik itu menjaga neraka. Malaikat dan neraka itu apa? Tempat azab. Nah, tempat azab bagi orang-orang kafir selamanya dan tempat azab untuk sebagian orang mukmin pelaku dosa besar untuk sementara waktu. Neraka itu tempat azab. Kalau tersenyum gimana? Tempat azab itu tempat untuk menyiksa. Beda dengan kan identik ya, ini di luar ini.
Identik senyum itu kan identik keramahan, identik dengan kebahagiaan, keramahan, itu adalah senyum. Sementara neraka itu bukan tempat yang berisi rahmah, bukan tempat untuk beramah tamah, untuk ramah terhadap penghuninya, tetapi untuk mengazab para penghuninya, yaitu orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar untuk sementara waktu di sana. Sehingga malaikat Malik ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu. Enggak pernah tersenyum selama hidupnya. Sejak diciptakan sudah seperti itu. Kalau manusia enggak pernah tersenyum, ya kasihan manusia itu. Bukan hanya manusia yang kasihan, bukan hanya manusia yang ada di sekelilingnya, tetapi manusianya yang nggak pernah tersenyum itu juga kasihan. Kenapa? Ya beban, orang kalau nggak pernah tersenyum itu gimana? Pasti hidupnya akan penuh masalah, banyak masalah, sehingga menjadikan dia nggak pernah tersenyum. Ada kalanya karena dia sedih, karena ada kalanya dalam pikirannya itu dalam hatinya kedongkolan sehingga menjadikan dia nggak bisa tersenyum. Kalau orang manusia itu mudah tersenyum, maka menunjukkan kebahagiaan, selalu keramahan, selalu pada dia, sehingga menunjukkan dia baik-baik saja. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur wa ra'alan nusningali sapa Kanjeng Nabi fis samai ing dalam langit asabiati kang nomor 7 al-Baitul Ma'mur ing al-Baitul Ma'mur. Wa huwa lan utawi al-Baitul Ma'mur iku baitun omah musyarrafun kang ten mulyakaken. Wa huwa lan utawi al-Baitul Ma'mur li ahli samai kedua penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Kal Ka'bati kaya Ka'bah li ahli ardi kedua penduduk bumi, menungso, jin. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dina yadkhuluhu mlebu ing al-Baitul Ma'mur sapa 70 alfa malakin 70.000 malaikat. Yusalluna padha salat sapa 70 alf malak fihi ing dalam al-Baitul Ma'mur. Summa yakhrujuna nuli padha metu sapa 70 alfa malak wala yauduna lan ora padha bali sapa 70 alfa malak abadan ing dalem sak lawas-lawase. Wal malaikatu lan utai malaikat iku ajsamun pira-pira jisim nuraniyatun kang bangsa cahaya. Zawu ajnihatin kang duweni pira-pira suwiwi. Laisu ora ana sapa malaikat iku zukuran lanang wala inasan lan ora wadon. La yakuluna ora padha mangan sapa malaikat wala yashrabuna lan ora ngombe sapa malaikat. Wala yatanakahun lan ora padha saling nikah sapa malaikat wala ya'suna lan ora maksiat sapa malaikat Allah ing Allah. Ma ing barang amaro kang wis perintah sapa Allah hum ing malaikah. Wa yaf'alu lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang yukmaruna kang den perintah sapa malaikat. Wa adaduhum lan utawi wilangane malaikat iku la yuhsihi ora bisa ngitung ing adaduhum illallahu kejaba Allah. Nah, yang dilihat oleh Nabi, keajaiban alam atas yang dilihat oleh Nabi berikutnya, yang nomor 2, di atas langit ke-7 Nabi melihat Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedudukannya itu seperti Ka'bah di bumi. Nah,
Jadi kalau di bumi ada namanya Al-Ka'bah. Orang-orang Islam mereka datang ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit ada Al-Baitul Ma'mur yang para malaikat itu setiap hari datang ke sana untuk beribadah di Al-Baitul Ma'mur. Nah, jumlah dari para malaikat yang datang setiap harinya itu adalah 70.000 malaikat. Mereka yang sudah datang pada hari ini itu tidak datang selamanya. 70.000 malaikat yang hari ini sudah masuk ke Al-Baitul Ma'mur dan kemudian keluar, selama-lamanya mereka tidak akan kembali lagi. Nah, besok datang 70.000 malaikat yang lainnya. Besoknya lagi datang 70.000 malaikat yang lainnya. Besoknya lagi datang 70.000 malaikat yang lainnya. Begitu seterusnya sampai sekarang setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang untuk beribadah kepada Allah di Al-Baitul Ma'mur. Bayangkan berapa jumlah dari para malaikat. Kalau 70.000 sejak saat itu setiap hari dan nggak kembali lagi sampai sekarang, 70.000 malaikat yang masuk ke Al-Baitul Ma'mur, kalikan. Nah, dikalikan berapa jumlah para malaikat? Jawabannya hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu, yakni para malaikat, kecuali hanya Allah. Jumlahnya lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Jumlahnya lebih banyak dari bilangan rambut manusia yang ada di muka bumi ini. Jumlahnya lebih banyak dari dedaunan yang ada di muka bumi ini. Jumlahnya lebih banyak dari tetesan air hujan yang ada di bumi ini. Jumlahnya sangat banyak sekali, seperti yang sering kita sampaikan. Dan para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah, jisim yang diciptakan dari api, beda dengan jin yang diciptakan dari cahaya. Sabqul lisan. Malaikat itu adalah jisim yang diciptakan dari cahaya, berbeda dengan jin yang diciptakan dari api. Dan mereka memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Sayapnya ada yang 2, ada yang 4, dan seterusnya. Ada yang sampai 700 sayap, 500 sayap, ada yang 900 sayap. Memiliki sayap. Itu bentuk asli dari para malaikat. Yang kemarin kita sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam dengan sayapnya, satu sayapnya saja, ketika dibentangkan ufuk timur dan barat tertutup. Yang itu lagi-lagi menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Jika merubah wujudnya, terkadang mereka merubah wujud dalam bentuk laki-laki. Dalam bentuk laki-laki, tapi bukan laki-laki. Sehingga dikatakan min ghairi alati dzukurah, tanpa alat kelamin laki-laki. Bentuknya luar saja kayak laki-laki, tapi nggak ada alat kelaminnya laki-laki. Kenapa? Karena memang malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah. Karena tidak menikah, mereka juga karena memang bukan laki-laki, bukan perempuan, gimana menikah? Menikah itu kan laki-laki, perempuan. Mereka tidak saling menikah, juga tidak beranak pinak, tidak melahirkan. Jumlah para malaikat yang paling banyak hanya Allah yang mengetahuinya, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui proses menikah, beranak pinak,
tanpa seperti itu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau manusia, jin itu menjadi banyak karena apa? Beranak pinak, itu penyebabnya. Allah yang menciptakannya, penyebabnya dengan keduanya menikah, kemudian punya anak lagi, sehingga yang asalnya itu hanya Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa, kemudian beranak pinak menjadi jumlahnya sangat banyak, memenuhi bumi ini. Awalnya cuman Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa saja, tetapi kemudian menjadi banyak karena beranak pinak. Sementara malaikat itu tidak seperti itu. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kepada mereka maka mereka laksanakan. Apa yang dilarang kepada mereka maka mereka meninggalkannya. Itu para malaikat, sifat dasarnya seperti itu. Khuliqu majbulina bitta'ah. Mereka diciptakan dalam keadaan tidak memilih kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada malaikat yang kufur, itu enggak ada. Malaikat yang bermaksiat, menentang perintah Allah, itu enggak ada. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa iblis laknatullah alaih itu bukan malaikat. Kenapa? Dia bukan malaikat. Ciri-cirinya enggak ada. Ciri-ciri malaikat pada iblis itu enggak ada. Pertama, iblis di situ apa? Iblis di situ dia kufur kepada Allah dengan menentang Allah Subhanahu wa taala atas yang diperintahkan kepadanya untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Tetapi dia sombong itu dosa, menentang Allah itu kufur, itu dilakukan oleh iblis. Fafasaqa an amri rabbih. Dia fasik, dia berbuat dosa, dia bermaksiat, bahkan dia kufur kepada Allah. Dari situ saja sudah jelas iblis itu bukan malaikat. Kalau malaikat dia enggak seperti itu. Majbulina bitta'ah. Selain bahwa ada nas dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa kana minal jinni. Iblis itu adalah berasal dari bangsa jin. Nas Al-Qur'an. Kemudian iblis sendiri mengaku dia bukan malaikat. Nah, dia akan mengatakan khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Iblis sendiri menyatakan bahwa dirinya itu diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah, dia sendiri mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api. Sementara malaikat itu apa? Ajsamun nuraniyatun, jisim yang diciptakan dari cahaya. Dalam hadis yang kemarin sudah kita bahas juga disebutkan wa khuliqatil malaikatu min nur. Kebenaran harus dijauhi dan diwaspadai.
Sidratul Muntaha. Wa hiya lan utawi Sidratul Muntaha iku syajaratun pohon wit azimatun kang gedhe. Biha minal husni ing dalam syajarah minal husni saking keindahan ma utai barang la yasifuhu kang ora bisa nyifati ing husn sapa ahadun wong suci min khalqillahi saking makhluke Allah yaghshaha ngrumuni ing syajarah apa farasyun pira-pira kupu-kupu min zahabin saking emas wa asluha lan utawi asale syajarah fis sama'i sadisati ing dalem langit kang kaping 6 wa tasilu lan tumeka ila sama'i ila sabiati maring langit kang kaping 7 summa ta'lu nuli munggah ilama maring barang fauqas sama'i kang ing dalem fauqas sabiati kang ing dalem dhuwure langit kang kaping 7. Yang ketiga yang dilihat Nabi Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, bukan sebuah tempat, tetapi sebuah pohon. Sebuah pohon yang sangat indah sekali. Saking indahnya, tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mensifati keindahan pohon tersebut. Kemarin sudah kita sebutkan, daunnya seperti telinga-telinga gajah, buahnya seperti gentong, kemudian dikelilingi di sekitarnya itu kupu-kupu yang terbuat dari emas. Indah apa enggak? Pohonnya sudah sangat indah, kemudian di sekelilingnya ada kupu-kupu yang terbuat dari emas yang menambah keindahan pohon Sidratul Muntaha. Kalian lihat kupu-kupu saja kan sudah senang menunjukkan keindahan. Kupu-kupu simbol dari keindahan. Itu kupu-kupunya terbuat dari emas. Kemudian pohonnya sendiri sangat indah yang hanya Allah yang tahu, artinya tidak ada seorang pun yang bisa mensifati keindahannya saking indahnya. Itu pohon Sidratul Muntaha. Akarnya ada di langit ke-6 menjulang tinggi sampai di atas langit ke-7 masih naik lagi. Masih naik lagi. Itu namanya pohon Sidratul Muntaha. Al-jannatu yang keempat. Al-jannatu wahyalan utawi al-jannah iku darus salami. Iku darus salami tempat kedamaian. Wan na'imi dan tempat kenikmatan. Al-muqimih kang tetep kang abadi. Wahya lan utawi al-jannah iku maujudatun. Maujud al-ana ing dalam waktu saiki. Fauqa samai ing dalam dhuwure langit as-sab'i kang kaping 7. Munfasilatun kang terpisah anha sangking as-samawatis sab'. Fiha iku ing dalam jannah ma utawi nikmat la ainun kang ora ana mripat iku maujud raat kang ningali apa ain wala uzunan lan ora ana kuping samiat kang ngrungu apa uzun wala khatara lan ora terbersit apa ma ala qalbi basyarin ing atase atine menungso mimma nyatane rupa nikmat a'addahu kang wis nyiapaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah lil muslimina kanggo pira-pira wong Islam al atqiyai kang padha bertakwa khossatan kelawan khusus wali ghairihim lan kedue sakliyane al atqiya mimman nyatane saking wong yadkhulu kang mlebu sapa man al jannata ing swarga naimun utawi nikmat. Nah, itu wali ghairihim berarti khabar muqaddam wali ghairihim lan iku kedue sakliyane al atqiya mimman saking wong yadkhulul jannata naimun utawi nikmat yashtariku napan kang padha sekuton sapa ghairihim fihi ing dalem
ing dalem naim ma'ahum sartane ghairihim. Artinya seluruh penduduk surga. Faqad akhbarana mangko teman-teman wis aweh khabar ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hali ahli jannah saking keadaane penduduk swarga. Ba'da dukhuliha ing dalam sause mlebune swarga qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Yunadi manggil utawa nyeru sapa munatin wong kang nyeru innalakum sak temene iku kedue sira kabeh antasihu utawi yen to sehat sapa sira kabeh falatas kamu mongko ora sakit sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase wa innalakum lan sak temene iku kedue sira antahyau utawi yen ta urip sapa sira kabeh fala tamutu mongko ora mati sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase wa innalakum lan sak temene iku kedue sira kabeh antashibbu utawi yen ta muda nom sapa sira kabeh fala tahramu mongko ora padha tuwa sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase wa innalakum lan sak temene iku kedue sira kabeh antanamu utawi yen to bernikmat-nikmat sira kabeh fala tabasu mongko ora padha kesusahan sapa sira kabeh abadan ing dalem selawase fadzalika mongko utawi iku qauluhu dawe Allah azza wa jalla wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun rawahu Muslim. Wa ra'a lan ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati ing dalam swarga al khurul ain ing bidadari fatalaba mongko nyaluk minhu saking Kanjeng Nabi sapa Sayyiduna Jibril ayu sallima ing yen ta uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihinna ing atase pira-pira bidadari bil qauli kelawan ucapan Fakulna nuli jawab sapa al-hurul ain lahu maring Kanjeng Nabi nahnu khairatun hisan azwaju qaumin kiram bojone pira-pira kaum kang mulya wa ra'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalam swarga al-wildan al-mukhalladin wa hum lan utawi al-wildan al-mukhalladin iku khalqun makhluk min khalqillahi saking makhluke Gusti Allah laisu ora ana sapa al-wildan al-mukhalladun iku minal basyari saking menungso wala minal malaikati lan ora saking malaikat wala minal jinni lan ora saking jin Allahu ta'ala khalaqahum wis nitahaken sapa Allah ing al-wildan al-mukhalladun min ghairi ummin saking tanpa ibu wa abin lan bapak kallu'lu'i kaya mutiara al-mansuri kang den sebar liyakhdimu kanggo ngeladeni sapa al-wildan ahlal jannati utawa supaya ngladeni sapa al-wildan al-mukhalladun ahlal jannati ing penduduk swarga wal wahidu utawi wong suci min ahlil jannati saking penduduk swarga aqallu luweh setitik setitik barang yakunu kang ana indahu ing dalem ngersane al wahid min haula il wildan saking mangkono-mangkono al wildan asyratu alafin utawi asyratu iku asyratu alafin 10.000 bi ihda yadai ing dalam salah siji tangan lorone kullim minhum saben-saben saking alwildan sahifatun utawi iku bi ihda yadai kullim minhum sahifatun utawi lengser min dhahabin saking emas wabil ukhra lan iku ing dalam tangan kang weneh sahifatun lengser min fiddatin saking perak
Di antara yang dilihat oleh Nabi, yang keempat surga, al-jannah. Ini sesuatu yang luar biasa, darun naim, yang setiap kita orang mukmin itu menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Surga itu adalah darussalam wan naim al-muqim. Darussalam, tempat kedamaian. Enggak ada sesuatu yang enggak enak. Di dalam surga itu tempat yang damai sekali dan penuh dengan kenikmatan yang abadi. Enggak ada kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada galau di dalam surga. Yang ada hanya nikmat, 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 nikmat. Senang, 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 bahagia, bahagia, bahagia. Itu yang ada. Nah, berbeda dengan bumi ini. Di bumi ini enggak ada kebahagiaan yang abadi. Di bumi ini tidak ada kesenangan yang abadi. Kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang tertawa, kadang menangis, kadang kadang galau, kadang banyak pikiran dan sebagainya. Itu di bumi ini. Nah, tetapi nanti di dalam surga itu darussalam, darun naim al-muqim. Karena itu ini menjadi tujuan kita, masuk ke dalam surga tanpa azab, itu adalah tujuan hidup kita. Bukan kehidupan dunia, bukan kebahagiaan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena kebahagiaan kehidupan di dunia ini itu tidak abadi. Jangan menjadi tujuan. Sebagian orang tujuan hidupnya adalah kebahagiaan di dunia. Sebagian mengatakan ingin bahagia di usia tua. Sebagian mengatakan ingin kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Itu yang dituju. Sehingga mereka mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya karena menganggap bahwa kebahagiaan akan bisa diraih dengan dengan harta benda yang dimilikinya. Mereka membuat istana-istana, mereka membeli kendaraan-kendaraan mewah, mereka membeli baju-baju yang bagus, mereka beristri yang banyak, yang cantik-cantik misalnya. Karena dia menganggap bahwa kebahagiaan ada di situ. Nah, mungkin seseorang bisa bahagia, tetapi kebahagiaan yang semu dan sementara. Yang semu dan hanya sementara, tidak lama kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang hakiki dan abadi itu akan didapatkan oleh seorang mukmin nanti di dalam surga. Karena itulah yang harus dikejar oleh orang yang berakal. Orang yang berakal, yang percaya terhadap adanya surga, itu yang semestinya untuk dikejar. Dan surga itu hanya diperoleh oleh orang yang mati dalam keadaan beriman. Maka kita harus bekerja keras untuk mempertahankan keimanan kita dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, sehingga harapannya kita mati dalam kesempurnaan iman, kemudian masuk ke dalam surga bila azab, dengan tanpa didahului dengan azab. Nah, surga sekarang sudah ada, Nabi melihatnya. Wa'iddat lil muttaqin, di dalam Al-Quran Nabi melihatnya. Surga itu ada di atas langit yang ketujuh, munfasilah, terpisah dari langit ketujuh. Bukan langit ketujuh itu lantainya, bukan, tetapi dia masih naik lagi dari langit yang ketujuh. Di dalam surga itu ada dua macam nikmat disebutkan di sini. Ada nikmat khassah, ada nikmat ammah. Nikmat khassah
Itu nikmat yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa. Sedangkan nikmat ammah itu nikmat yang didapatkan oleh seluruh penduduk surga. Secara umum, baik dia orang yang bertakwa atau mereka yang tidak bertakwa. Kita tahu tadi kita katakan siapakah penduduk surga itu? Penduduk surga adalah orang-orang mukmin. Penduduk surga itu orang-orang mukmin, dan kita tahu orang-orang mukmin di dunia ini sebagian mereka bertakwa dan sebagian mereka itu tidak bertakwa. Sebagian mereka fasik, sebagian mereka ahlul kabair. Nah, itu keadaan orang-orang mukmin. Tapi semua orang mukmin dengan pengertian semua orang yang mati dalam keadaan sebagai mukmin semuanya masuk surga. Semuanya adalah penduduk surga. Hanya saja kalau dia mukmin yang saleh, mukmin yang bertakwa, dia akan masuk surga dengan tanpa azab. Sementara sebagian dari orang mukmin pelaku dosa besar, ada sebagian mereka yang diazab terlebih dahulu. Ada sebagian yang diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk surga. Ada sebagian mereka yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau syafaat dari para wali sehingga mereka langsung masuk ke dalam surga. Tapi ada sebagian di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Tapi untuk sementara waktu. Nah, setelah itu, setelah diazab, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi di dalam surga nggak semuanya orang soleh, tapi ada di antara mereka orang-orang yang ketika di dunia itu tergolong sebagai orang fasik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa-dosanya sehingga dia juga sudah masuk ke dalam surga, atau dia sudah diazab atas perbuatan maksiat yang dilakukannya sehingga kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, tapi nggak sama nikmat yang diperoleh oleh penduduk surga yang bertakwa dan penduduk surga yang tidak bertakwa. Sehingga ada dua nikmat di sini yang disebut dengan nikmat khassah dan nikmat ammah. Nikmat khassah adalah nikmat yang khusus untuk orang yang bertakwa, yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Telah aku siapkan, Allah berfirman, telah aku persiapkan untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh artinya yang bertakwa. Kata soleh itu bukan kata yang ringan, ya. Ringan artinya mudah orang untuk menjadi soleh. Untuk menjadi orang soleh tidak cukup hanya sekedar kalau laki-laki yang penting setiap hari pakai kopiah, pakai sarung, anak yang soleh. Enggak. Bukan sekedar kalau perempuan dia menutup auratnya dengan baik, langsung nih cermin perempuan yang solihah karena selalu menutup aurat. Ya, menutup aurat bagian dari untuk menjadi hanya satu dari sekian banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang perempuan untuk menjadi perempuan yang solihah. Solihah itu artinya apa? Yang bertakwa, yang menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Itu baru dikatakan soleh, solihah. Bukan sekadar anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya langsung disebut soleh. Nah, itu bagian dari tandanya, tetapi itu bukan satu-satunya yang menjadikan seseorang itu disebut soleh. Soleh itu derajat yang sangat tinggi. Nah, orang yang bertakwa.
Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah sudah mempersiapkan untuk khusus hamba-hamba Allah yang bertakwa nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya apa? Nikmat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ridwan yang menjaga surga belum tahu nikmat apa gerangan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini di dalam surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diberitahukan nikmat apa gerangan yang akan diberikan kepada penduduk surga yang bertakwa. Nggak pernah ada mata yang pernah melihatnya, nggak pernah ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak pernah ada hati yang pernah terbersit tentang nikmat tersebut. Nah, luar biasa, nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini apa? Ini adalah nikmat khassah. Yang nikmat amah saja kita sulit untuk membayangkannya, apalagi nikmat yang khassah, nggak bisa kita membayangkannya. Kalau nikmat amah kita bisa untuk membayangkannya, tetapi kehidupan yang penuh kebahagiaan itu seperti apa? Itu yang seseorang belum pernah mengalaminya dalam kehidupan di dunia oleh siapapun. Dikatakan nikmat amah itu seperti yang disebutkan di dalam hadis dan juga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifat surga. Banyak sekali menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga. Itu berarti nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis itu semuanya adalah nikmat ammah, nikmat yang umum, dikasihkan untuk semua penduduk surga. Yang mukmin soleh dapat, yang mukmin tidak soleh itu juga dapat. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini, yang itu diikrarkan oleh malaikat yang menyeru kepada penduduk surga bahwa mereka semuanya akan sehat, tidak pernah sakit. Sehat nikmat atau bukan? Nikmat. Sehat ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Karena itu kita hendaknya menjaga kesehatan kita. Sepinter-pinternya kalian kalau nggak sehat, kurang bermanfaat. Kalian pinter misalnya, cerdas, bisa ini, bisa itu, tapi nggak sehat. Bisa nggak dia berkarya? Nggak bisa. Suruh ceramah nggak bisa, suruh nulis nggak bisa. Gimana? Nggak sehat. Lemes badannya misalnya, di tempat tidur, di rumah sakit, malah merepotkan orang di sekitarnya. Kenapa? Sakit. Sehebat-hebatnya orang kalau sakit, manfaatnya sangat kurang. Karena itu kesehatan nikmat yang luar biasa, yang sangat besar. Tetapi terkadang seseorang itu lupa terhadap nikmat ini. Bahkan hampir semua nikmat seseorang itu baru merasakan besarnya nikmat itu ketika dia kehilangan nikmat tersebut. Ketika seseorang sakit baru dia merasakan ternyata sehat itu enak ya. Ketika seseorang sudah sakit. Tapi ketika sehat, dia nggak mau menjaga kesehatannya. Makannya asal makan, kemudian istirahatnya asal istirahat, semuanya asal. Tidak dipikirkan bagaimana ikhtiar dia, usaha dia untuk menjaga kesehatan dia. Padahal itu sangat penting dan sangat berharga bagi kita. Dalam surga sehat terus, nggak ada yang sakit. Pilek nggak ada, batuk nggak ada, gatal-gatal nggak ada.
pokoknya sehat terus, itu di dalam surga. Kalau di dunia ini apa? Terkadang seseorang batuk, ternyata kadang pilek dan sebagainya, kadang panas badannya, yang nggak enak, terasa nggak enak. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Di dalam surga itu hidup, tidak ada mati, selamanya hidup. Nggak ada kematian lagi. Bahkan sudah kita sampaikan, disebutkan dalam hadis, kematian sudah ketika penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kematian didatangkan dalam bentuk kambing kibas, kemudian disembelih. Berarti kematian sudah disembelih, sudah mati. Kematian saja sudah mati. Artinya apa? Ya sudah nggak ada lagi mati, karena sudah mati, kematian sudah mati, maka kematian sudah nggak ada lagi. Penduduk surga akan hidup selamanya, penduduk neraka akan hidup selamanya setelah itu. Nggak akan pernah mati. Hidup ini nikmat atau bukan? Nikmat sekali. Hidup di dunia saja ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga saking luar biasanya setiap kita takut kalau mati. Padahal kematian di dunia ini sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Orang kaya nggak bisa menghindari kematian. Orang miskin juga nggak bisa menghindari kematian. Orang pejabat nggak bisa menghindari kematian. Raja tidak bisa menghindari kematian. Orang yang punya kesaktian nggak bisa menghindari kematian. Dulu katanya banyak orang-orang sakti, sekarang sudah pada hilang, mati semuanya. Ketika mereka bertengkar atau ketika mereka berperang, nggak terkalahkan oleh lawan-lawannya. Tetapi dia nggak bisa melawan malakul maut Azrail ketika datang, mati. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Nikmat yang ketiga yang ini diperoleh oleh semua orang itu muda, tidak tua. Muda nikmat apa enggak? Nikmat. Saking nikmatnya semua orang merasa masih muda atau pengen muda terus, kalau bisa muda terus. Karena di saat-saat muda ini ya semua masih normal, dalam kondisi puncak kenikmatan, kesenangan itu di saat seseorang itu masih muda, badannya kuat, kesempatan banyak, pokoknya enak kalau di masa muda itu. Kalian masih muda. Terkadang kalian tidak merasakan nikmatnya muda. Baru nanti kalau kalian tua, baru merasakan. Karena ketika seseorang itu usianya sudah tua, ini semuanya sudah nggak normal. Semuanya nggak normal. Kadang penglihatannya nggak normal, kadang telinganya nggak normal, kadang badannya ini udah sakit-sakitan, duduk lama nggak kuat, duduk sila nggak kuat, selonjor nggak kuat lama, mau pokoknya serba salah lah. Mau tidur nggak enak lagi tidurnya, jalan capek, pokoknya serba, kalau sudah tua ini serba salah, tidur nggak nyenyak, bangun pengen tidur dan sebagainya. nggak bisa Pak, nggak bisa seperti anak muda. Kalau anak muda makan udah sepuasnya, tidur sepuasnya, mau jalan-jalan semuanya serba masih full normal. Itu pada umumnya seperti itu. Maka itu sebuah kenikmatan. Pergunakan kenikmatan muda itu sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama dan seterusnya. Karena kalau sudah tua susah ya,
Mau belajar ilmu agama kalau sudah tua itu suruh menghafal Mukhtasar misalnya. Udah bingung dia hafal. Karena apa? Pikirannya sudah banyak sekali. Nggak bisa dia akan menghafal Mukhtasar Abdullah Al-Harari pada umumnya. Kecuali kalau himmahnya himmah muda. Tua tapi himmahnya muda. Tapi itu sedikit sekali jumlahnya. Akan sulit. Berbuat amal soleh juga sulit. Nah, seperti kalian misalnya, kalau kalian memiliki himmah yang tinggi, untuk sholat malam, misalnya puasa, kalian kuat. Mau 500 rakaat, 1000 rakaat, sebenarnya kuat. Badannya, artinya dari sisi fisiknya, itu mendukung. Tapi lihat orang tua itu. Mau ruku aja dia pelan-pelan. Kenapa? Sakit ininya. Mau bangun juga pelan-pelan, mau sujud juga susah. Nah, dapat 2 rakaat itu sudah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan 2 rakaat. Sementara kalian yang muda-muda kadang sholat qabliyah ba'diyah aja nggak mau. Kadang sholat wajib itu masih keteteran dan sebagainya. Nah, itu namanya nggak bersyukur dengan nikmat muda. Nah, nikmat muda yang kenikmatan yang luar biasa. Di dalam surga semuanya muda. Nggak ada orang tua di dalam surga. Yang nanti matinya terlalu tua, dia akan menjadi muda lagi. Yang kecil akan menjadi muda. Semuanya berumur 33 tahun. Semuanya tampan-tampan, semuanya cantik-cantik. Nggak ada perempuan yang jelek, nggak ada laki-laki jelek di dalam surga. Yang di dunia jelek akan dibuat tidak jelek. Nah, di dalam surga akan berubah menjadi cantik-cantik, menjadi tampan-tampan, muda-muda, usia 33 tahun. Ini usia muda-mudanya orang. Kalau di dunia ini cantik-cantiknya perempuan ketika berusia itu, tampan-tampannya laki-laki ketika berusia itu. Ketika sudah, artinya apa? Ketika dia bersolek bisa tambah cantik. Ketika usia misalnya 20, 25, 30, ketika dia mempercantik diri masih bisa cantik. Tapi kalau sudah lewat umur 33 tahun, apalagi sudah nenek-nenek misalnya, nah, semakin dia bersolek semakin jelek dia, semakin terlihat jelek. Kenapa? Karena memang ya sudah nggak mendukung, ini sudah tua. Ini hanya tambahannya. Jadi semuanya umur 33 tahun, muda-muda semua. Tapi seseorang nanti akan bisa mengetahui, meskipun dia dengan bapaknya, dia dengan ibunya itu setara dari sisi umur, tapi dia akan bisa tahu ini bapak saya, ini ibu saya, ini adik saya, ini mbah saya. Karena mbahnya juga sama seperti dia. Buyutnya juga sama seperti dia dari sisi mudanya semuanya. Sehingga tapi tetap bisa membedakan ini mbah saya, ini buyut saya, ini itu bisa tahu saudaranya apabila sama-sama masuk ke dalam surga. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Oh, jamnya sudah lewat. Kemudian nikmat berikutnya adalah mereka selalu menikmati kenikmatan dan tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak nikmat, kesedihan dan seterusnya itu tidak pernah dirasakan. Insyaallah besok kita lanjutkan, waktu sudah lewat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.